Oke, kita lanjutkan nak mengenai yang namanya penamaan untuk rantai bercabang. Oke, kalau dia bercabang ya, nanti selain yang panjang ini, selain yang panjang yang kita sebut rantai induk tadi, inilah dia yang panjang tadi. Nah, ada nanti cabang-cabangnya. Oke, ada cabang-cabangnya. Oke. Adapun dia si cabang itu sering juga disebut dengan alkil. Ya, dengan rumus CnH2n kurang 1. Ya, beda 1 kan dengan si alkana kan nak. Kalau tadi alkana rumusnya adalah CnH2n tambah 2. Nah, kalau ini kurang 1. Oke, sehingga si alkil ini sering disebut dengan alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Itu ya. Dan kalau dia alkil selalu diakhiri dengan kata il ya. Akhirannya nanti selalu dengan kata il. Oke? Nah, sekarang kita kenal dulu nak, yaitu jenis-jenis dari alkil, dari cabang. Oke, di sini ada berapa nih yang mau kita kenal tentang cabang dulu. Oke, sebelum masuk ke aturannya. Nah, tadi kalau CH4 dia namanya metana kan nak? Ya, metana. Nah, kalau dia alkilnya berarti CH3 kehilangan satu atom kan? Dan dari metana berarti nanti dia menjadi metil. Gitu ya. Oke, akhir dengan kata il kalau untuk alkilnya. Jadi ini yang pertama si ini CH3. CH3 itu nanti disebut dengan metil. Kalau CH3, CH2 ini sering juga dibuat C2H5, sama aja ya nak. C2H5 disebut dengan etil. Oke. Lalu propil. Oke, kalau propil itu CH3, CH2, CH2. Ya. Ingat aja propana nak. Kalau sudah jadi alkil berarti jadi propil. Oke. Lalu yang si propil yang atas ini, yang ini, oke, bisa lagi dimodifikasi dia bentuknya seperti ini. CH3, CH, CH3. Oke, kan 3C-nya kan? Tapi namanya bukan propil lagi, tapi isopropil. Ya, ini sebenarnya hafalan aja ya nak ya. Lalu kalau dia C4H9 atau kalau dibuat dia begini CH3, CH, CH2, CH2, CH2. Nah, oke. Ini disebut dengan butil, sama aja ya, tapi disingkat jadi C4H9. Itu ya. Oke. Lalu ini si C4H9 ini juga bisa dia buat modifikasinya lagi nih sampai ada 3 nih. 1 2 3. Oke, kalau dibuat nanti bentuknya seperti ini CH3, CH2, CH dan memiliki cabang CH3. Ini ya, di atom C nanti nomor 3 ini dia memiliki cabang nanti disebut dengan sekunder butil gitu ya. Lalu dibuat lagi bentuk demikian. Nah, CH3, CH punya cabang CH3, CH2 dan seterusnya. Kalau ini disebut dengan nama isobutil. Oke. Kalau nanti dia bentuknya demikian nakku ya. Oke, ini disebut dengan tersier butil. Ya, si atom C yang ini dia mengikat 3 atom C bersamaan nanti di sini ya, disebut dengan tersier butil. Nah, itu saja nakku tentang cabang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang aturannya. Oke, ini untuk aturan penamaan
alkana yang bercabang. Yang pertama nak, cari dulu rantai yang terpanjang. Oke, cari rantai terpanjang. Kedua, lakukan penomoran dengan catatan bahwa cabang harus nomor terkecil. Oke, nanti kita lihat ke contoh soalnya nak. Yang ketiga, jika cabangnya sejenis atau sama cabangnya, misalnya sama-sama metil, maka digabungkan nanti dia dengan catatan kalau dia 2 kita buat di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya. Gitu ya. Lalu kalau cabangnya berbeda, misalnya ada nanti dia metil, lalu ada nanti dia si etil, bagaimana cara membuatnya? Maka kita harus sesuaikan dengan abjad. Oke, abjad siapa yang duluan dapat antara metil dengan etil? Si etil. Si etil lah kita buat duluan cabangnya dan nomornya nanti. Gitu ya. Oke. Lalu setelah sudah kita pertimbangkan syarat-syarat yang di atas ini, maka kita buatlah dia. Yang pertama, buat dulu nomor cabangnya, baru nama cabangnya apa, baru kita ikutilah dengan nama rantai induknya. Gitu ya nak. Oke, untuk lebih mudahnya perhatikanlah contoh berikut ini. Oke, contoh nih. Yang pertama, CH3, CH, CH2, CH3, lalu ada cabangnya CH3. Nah, yang pertama cari rantai terpanjangnya. Oke, tentunya hanya sampai di 4 aja ya kan. 1, 2, 3, 4. Oke, dari sini juga 1, 2, 3, 4. Tetap hanya ada 4. Oke, berarti rantai terpanjangnya adalah C4 gitu ya. Rantai terpanjangnya berarti C4. Lalu lakukan penomoran dengan catatan cabang harus nomor terkecil. Mana cabangnya? Oke, berarti rantai yang terpanjang yang kita ambil tadi yang mana? Yang ini, karena inilah kita buat rantai induknya atau rantai terpanjangnya. Oke, setelah itu kita nomori. Ya. Mana cabang? Inilah dia si cabangnya tadi nakku. Inilah di cabangnya. Namanya CH3, berarti namanya adalah namanya metil. Oke. Lalu sekarang kita lakukan penomoran. Nomor berapa kira-kira si cabangnya ini? Kalau kita nomori dia dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti nanti cabangnya ini ada di nomor 2. Oke, itu kalau dari kiri. Bagaimana kalau dari kanan? 1, 2, 3, 4. Kalau kita mulai dari kanan, maka cabangnya nanti akan ada di atom C nomor 3. Mana yang lebih kecil nak? Tentunya dari kiri. Karena kalau dari kiri, cabangnya jadi nomor 2. Kalau dari kanan, cabangnya jadi nomor 3. Nah, gitu ya. Kebetulan cabangnya hanya ada 1, cuman CH3. Berarti untuk menamainya kita buatlah yang ini tadi. Nomor cabang, di nomor berapa cabangnya? Kebetulan nomor 2. 2 beri penghubung. Oke, nama cabangnya, kebetulan nama cabangnya metil. 2 metil. Baru nama rantai induknya. Mana rantai induknya? Yang ini tadi kan rantai induknya, karena yang ini berarti 4. C4 kan? Kalau C4 namanya butana. Berarti ini butana. Gitu ya. Gampang kan? Ya, gitulah menamainya. 2 metil butana. Ingat untuk memisahkan angka dengan huruf ya harus ada penghubungnya ya nak, harus ada penghubungnya. Oke, bisa ya di nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua nak, di sini ada 2 cabangnya, ya kan? Ada 2 cabangnya. Tapi kita ikuti dulu, cari dulu rantai terpanjangnya dari mana. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan hanya ada 5. Kita buat pun dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Tetap. Dari sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Tetap gitu ya. Oke. Jadi jadi kita lanjut nih. Dari kiri. Dari kiri berarti inilah rantai induknya atau rantai terpanjangnya. Lalu kita nomori dengan catatan cabang harus nomor terkecil. Dari mana kita memulainya? Dari kiri atau kanan? Tentunya dari kiri. Karena kalau dari kiri dia cabangnya ada di nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mulai dari kanan, maka nanti saat ini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya sudah ada di nomor 3. Gitu ya. Berarti 2 dengan 3 kan lebih kecilan 2 ya kan? Oke, jadi nanti ini si metil, ini si metil. Nah, ada 2 cabangnya di sini. Kalau dia ada 2 cabang yang sama, berarti kita gabungkan dengan catatan kita buat di. Oke, jadi namanya ini adalah namanya adalah 2. 2. Di nomor 2 ada cabang. Nomor berapa lagi cabang, Nak? Di nomor 3. Buat 2,3. Gitu ya. 2,3 penghubung. Lalu sebutkan nama cabangnya. Metil ada 2, berarti dimetil. Gitu ya. Lalu nama rantai induknya ada 5C-nya kan, berarti pentana. Gitu ya Nak. 2,3 dimetil pentana. Sampai di sini paham Nak? Paham ya? Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga nih. Nah, ini soalnya Nak. Pertama, cari dulu rantai terpanjang. Dari mana kita mencari rantai terpanjangnya? Ini kebetulan sudah ada langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya berarti yang ini. Bisa ya? 1, 2, 3. Bisa ya Nak? Lalu setelah itu sebenarnya nanti Nak di sini biar nggak bingung ya. Dari sini juga biasanya kita buat yang terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nanti 2 cabangnya ya.